Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemasyarakatan, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali jumpa kembali bersama channel Mas Hudi. Kali ini Pak Mas Hudi menjadi pemateri dalam pelatihan 700 lebih peserta di wilayah Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mengenai pembinaan fisik, mental, disiplin petugas pemasyarakatan Sekanwil Kemenkumham Jawa Barat. Akan dijelaskan apa itu dasar-dasar sistem pemasyarakatan. Yuk kita lihat bagaimana keseruan Pak Mas Hudi menjadi pemateri. Sekalian, hari ini adalah spesial. Ini kegiatan pertama yang dilakukan di Kanwil Jawa Barat, ini luar biasa. KPPT menyerahkan biaya untuk pembinaan mental, disiplin, dan kepribadian. Saya pernah jadi kepala LP, pernah jadi Kakanwil, MDF, dana itu biasanya untuk bayar tukang senam. Senam pagi itu kan pakai bapak ya. Ya kan? Anda disiplin dan kepribadian. Ini betul nyata. Saya akan janji, saudara akan saya ajar bagaimana cara menghitung masa penahanan 10 menit bisa. Jika bisa 10 menit, bukan salah saya. Baik, kalau kita berbicara dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan itu apa? Sistem pemasyarakatan itu apa? Dari situ ngomong aja. Ya. Aturan yang terhadap masyarakatan. Sistem masyarakatan adalah yang ada dalam pemasyarakatan. Sistem masyarakatan adalah nu. Namanya itu nu. Yes. Bukan no and no, tapi nu. Dikasih n lagi nu. Saudara, dengarkan. Saya ngomong satu kali saja langsung diterima. Sistem pemasyarakatan itu adalah tatanan. Apa? Tatanan. Ketika kamu ditanya, kalian ditanya sama kalam batas. Tampilin mas? Ya. Satu tatanan mengenai arah mau dibawa kemana di pemasyarakatan itu diatur dalam tatanan, arah, batas, serta metode. Arah, batas, metode. Sistem masyarakat adalah sistem masyarakat adalah Claudia. Sistem masyarakat adalah Tanah mengenai arah dan batas. tidak usah mencatat, dengan saja. Nanti saudara klik, saudara bagi, saudara baca berkali-kali. Tidak usah catat. Dicatat nanti tidak usah dibaca, karena tulisnya di atas pikul. Tatanan tentang batas, arah, cara atau metode. Metode apa? Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Berapa fungsi pemasyarakatan? Nanti. Tapi itu yang harus kita pahami. Masukkan ke benak kita, pemasyarakatan adalah satu tatanan mengenai arah, batas, dan metode. 100 untuk Baru berapa menit? Sudah 100 ini. Sistem masyarakat adalah Suatu tekanan mengenai arah dan batas pelaksanaan. sistem masyarakat adalah amin. Kita berdoa. Batas, arah, cara atau metode. Pelaksanaan fungsi kemasyarakatan. Juga mengayomi masyarakat, karena orang-orang pelaku tindak pidana ini tepatkan dalam lapas, maka masyarakat terayomi dari diulanginya perbuatan tidak pidana.
pengayoman. Kalau saudara melakukan tindakan kekerasan, maka saudara akan dikenakan hukuman disiplin telah tidak melaksanakan dan tidak taat kepada asas masyarakat yang pertama, yakni tidak dengan pengayoman kepada warga. Jangan sadar ya, begitu sadar, kepalanya sadar, maka kepala itu akan melonjak. Kalau sadar begini, ya, lama-lama kepalanya akan melengkung, tegak lurus. Yang kedua adalah non-diskriminasi, tidak membeda-bedakan penghuni atas dasar suku, agama, ras, etnis, kelompok, golongan politik, sosial, duit. Tidak boleh ada perbedaan. Pemasyarakatan tidak kasta. Non diskriminasi. Ketiga, kemanusiaan, memberikan perlindungan HAM, penguatan HAM, serta harga. Pemasyarakatan menyelenggarakan penegakan hukum pada 3 tahap. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Tahap pra adjudikasi, artinya tahap sebelum proses pengadilan. Tahap adjudikasi, tahap dalam proses pengadilan. Dan pasca adjudikasi, tahap setelah putusan pengadilan. Jadi pemasyarakatan masuk ke 3 tahap. Sebelum masuk proses pengadilan atau adjudikasi, saat dalam proses peradilan, dan pada saat pasca atau setelah pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Sudah berapa nih yang sudah kuasai ini? Sudah berapa? D3. Tatanan pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan sudah, terus penegakan hukum, melaksanakan pelayanan terhadap 3 tadi, narapidana, tahanan, dan anak. Sekarang tahapannya adalah tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Tujuannya apa sebenarnya pemasyarakatan itu? Tujuannya adalah memberikan jaminan perlindungan hukum, menjadikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan, anak, serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian hidup. Memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan, anak, dan meningkatkan kualitas hidup bagi warga. Narapidana di dalam lapas itu dibina itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup. Ibu setelah jadi mbak atau ibu? Mita, ya? Mbak Mita, setelah jadi pegawai negeri di lapas Bandung, ya, rutan perempuan, meningkat nggak kualitas hidupnya? Ya, meningkat. Claudia, setelah menjadi petugas di mana? Bapas Bandung, Pak. Hah? Bapas kelas 1 Bandung. Bapas kelas 1 Bandung, meningkat nggak kualitas hidupnya? Ya, meningkat. Siapa yang menjadi pegawai negeri ASN di Kumham menurun kualitas hidupnya? Ada yang menurun kualitas hidupnya? Ada. Tadi siap. Meningkat kualitas hidup. Dulu kalau mandi seminggu sekali. Setelah menjadi pegawai negeri, mandinya sehari sekali.
dari semua segi. Narapidana ketika dibina di lapas itu ditingkatkan kualitas hidupnya. Nah, pemasyarakatan menjamin kualitas hidup, memberikan perlindungan kepada tahanan dan memberikan perlindungan kepada anak, menjamin kualitas hidup. Sebelum ikut diklat ini dan setelah ikut diklat, saudara meningkat gak kualitas hidupnya? Meningkat? Meningkat tidurnya makin lama? Bolosnya makin banyak? Bukan. Meningkat kualitas hidup. Nah, saudara sekalian, agar apa? Agar apa narapidana itu ditingkatkan kualitas hidup? Ini penting bagi saudara. Satu adalah agar menyadari kesalahan. Dua, memperbaiki. Tiga, tidak mengulangi berbuat kejahatan lagi, sehingga dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Satu, menyesali diri. Dua, Memperbaiki diri. menyadari kesalahan. Tiga, memperbaiki diri. Empat, tujuan yang paling utama adalah dapat berintegrasi secara sehat dengan saudara sekalian. Ini apa Mas? Tampilin lagi. Nah, saya khawatir nih di belakang ini pada ngorok nih. Biasanya begitu. Atau kita tukar yang di belakang sini, berdiri depan. Ya. Atau berdiri berjajar kanan. Di belakang. Di dalam melaksanakan tatanan pemasyarakatan, dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, di dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, semua petugas pemasyarakatan, saudara dan semua saudara, bapak-bapak ini semuanya harus berpedoman kepada azas. Azas itu nilai-nilai dasar. Azas. Jadi ketika ditanya sama Pak Kalapas, azas pemasyarakatan apa? Nilai-nilai yang harus dipedomani di semua tugas masyarakat. Nilai luhur, semua aparatur sipil negara di tugas di pemerintahan manapun dalam melaksanakan tugas pasti berpedoman kepada azas pijakan kita. Yang pertama adalah pengayoman. Azas pertama pengayoman. Azas pertama apa belakang? Pengayoman. Apa itu pengayoman? Mengayomi narapidana yang ada di dalam. Tidak boleh ada perlakuan semena-mena di situ. Tidak jadikan alat untuk dieksploitasi. Apalagi narapidana perempuan. Tidak boleh sama sekali ada perlakuan-perlakuan yang mengeksploitasi atau sampai dan lain-lain. Pengayoman. Selain mengayomi narapidana atau warga dalam, juga mengayomi masyarakat. Karena orang-orang pelaku tindak pidana ini ditempatkan di dalam lapas, maka masyarakat terayomi dari diulanginya perbuatan tindak pidana. Pengayoman. Kalau saudara melakukan tindakan kekerasan, maka saudara akan dikenakan hukuman disiplin
telah tidak melaksanakan dan tidak taat kepada asas masyarakat yang pertama, yakni tidak dengan pengayoman kepada warga binaan. Jangan sandar ya. Sebab begitu sandar, kepalanya sandar, maka kepalamu akan melengkung. Kalau sandar begini, ya, lama-lama kepalanya akan melengkung, tegak lurus. Yang kedua adalah non diskriminasi, tidak membeda-bedakan penghuni atas dasar suku, agama, ras, etnis, kelompok, golongan politik, status sosial, duit. Tidak boleh ada perbedaan. Sehingga di dalam lapas tidak ada kasta. Kalau di perhubungan ada kasta. Kalau saudara naik kereta api kelas eksekutif, bayarnya mahal, fasilitasnya lebih. Kalau saudara menginap di hotel yang bintang 5, itu fasilitasnya banyak, baru masuk listrik mati sendiri, AC hidup sendiri, baru air panas keluar, air dingin keluar, tunjuk gelas ketik jadi kopi sendiri. Tapi kalau saudara kelas bintang melati, itu kasta di dalam perhubungan, di dalam perhotelan. Pemasyarakatan tidak ada kasta. Non diskriminasi, ya, hati-hati tangan jangan di jidat. Ini nomor 4 ini tidak boleh dijidat nih. Jangan biarkan menguap. Tahan waktu. Karena dibiarkan menguap pertama akan muncul menguap kedua. Karena satu-satunya penyakit yang menular adalah ngantuk. Virus adalah ngantuk, adalah menguap, adalah menyebar virus pengantukan. Non diskriminasi ketiga, kemanusiaan, memberikan perlindungan HAM, penguatan HAM, serta harkat dan martabat tahanan, anak, dan narapidana. Ketika saudara memperlakukan orang baru, dicukur dengan ala kadarnya, suruh duduk jongkok, barangnya di kepala sini, baru jalannya sambil jalan BP, itu saudara merendahkan harkat dan martabat manusia. Itu bisa kena sanksi. Saudara tidak taat akan asas kemasyarakatan yang keempat, yaitu kemanusiaan. Maka yang bersangkutan layak untuk dijatuhkan hukuman disiplin, diberhentikan dengan hormat. Dan sekarang pakai seragam, pulang pakai baju batik. Kalau nggak jadi pegawai kan saudara pakai baju batik. Di wisuda pakai baju batik. Makanya asas-asas ini jadikan pedoman mana yang harus saudara ikuti. Lanjut, gotong royong. Gotong royong, pemasyarakatan gotong royong terpadu antara petugas, antara warga binaan, antara penegak hukum, antara aparatur pemerintah dan masyarakat, terpadu sama-sama untuk melaksanakan pembinaan di lapas maupun di rutan. Tidak bisa pegawai rutan diri sendiri, tetapi pegawai rutan tidak boleh menjadi unsur pelengkap penderita. Yang memberikan pembinaan agama dari KUA, yang melaksanakan kesehatan dari puskesmas, yang melaksanakan bimbingan sosial di kantor sosial, yang adakan pelatihan dari Departemen Tenaga Kerja. Ada sedikit minta bantuan geledah, Satpol PP datang ke RI bantu geledah, polisi datang periksa lapas.
saudara ngapain? Saudara sebagai pembonceng? Tidak bisa. Dikerjakan sendiri mulai dari pagi sampai pagi, dikerjakan kemampuan petugas sendiri, tapi bekerja sama dengan instansi lain, penegak hukum, aparatur sipil pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Paham itu? Bisa diterima? Atau menambah kengantukan? Tidak. Kemandirian warga binaan dibiarkan mengembangkan potensi dirinya, mendengar kemampuan. Dan yang terakhir, proporsionalitas, keseimbangan antara perlakuan disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan hak dan beban. Terus yang terakhir, kemampuan jalan. Jadi asasnya ada berapa? Asasnya ada berapa? Nah, ingat. Mengayomi non-diskriminasi. Ya. Terus kemanusiaan, ya, kebandingan, gotong royong, profesionalitas. Tepuk tangan. 100. Arce, Arke, namanya Arke MPD. Sudah MPD belum? Dokter Anda. Dokter Andes. Lanjut. Masih ada nih. Masih ada. Ini yang paling penting nih, ada dua ini. Tempat yang terakhir tapi penting sekali. Yang pertama adalah kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya derita. Narapidana maupun tahanan itu dirampas kemerdekaannya. Tahanan dalam proses perampasan. Anak pun demikian. Narapidana pun demikian. Dirampas kemerdekaannya, dimasukkan ke dalam lapas. Hilang kemerdekaan. Menderita nggak? Menderita apa tidak? Kalau dia sudah menderita karena dirampas kemerdekaannya, pekerjaannya dicopot, penghasilannya nggak ada lagi, dulunya menteri masuk ke lapas suka miskin, jadi korban di dalam sana, kemerdekaannya tidak boleh kemana-mana. Jangan ditambah-tambah lagi penderitaan. Satu-satunya penderitaan bagi narapidana adalah hilangnya kemerdekaan. Saudara tidak boleh lagi menambah-nambah dosa hukumnya. Ya, jangan ditambah-tambah penderitaannya. Karena asasnya satu-satunya derita adalah hilangnya kemerdekaan. Yang terakhir adalah profesionalisme, artinya dilaksanakan berdasarkan tata yang transparan dan akuntabel. Yang terakhir bukan berarti selesai. Yang terakhir untuk bagian asas, masih ada lagi bawahnya. Untuk yang terakhir, terakhir. Lanjut. Nah ini undang-undang baru nih. Dalam Pemasyarakatan bulan Juli kemarin disahkan di DPR. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 sudah diganti dengan undang-undang yang baru. Saudara adalah orang pertama yang mendengarkan uraian tentang bagian daripada undang-undang pemasyarakatan yang baru. Hanya sama Pak Kabit belum pernah belum dapat, yang lain juga belum dapat. Saya pun baru baca. Karena program sosialisasinya belum, karena undang-undang ini belum ditandatangani oleh Pak Jokowi. Tetapi materinya sudah saya sampaikan kepada saudara. Jadi saudara bersyukur nih. Bersyukur nggak? Terus sekalian, undang-undang sekarang ini jelas mengatur fungsi pemasyarakatan. Kalau yang lalu itu membicarakan narapidana dan anak didik serta klien masyarakatan. Sekarang yang kita bicarakan adalah pelayanan, pembinaan,
pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Ada 6 fungsi kemasyarakatan. Jadi tadi yang di depan aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi kemasyarakatan. Fungsi kemasyarakatan ada 6. Fungsi kemasyarakatan ada. Ini banyak di belakang apa? Jangan minum CTM banyak-banyak, nanti kamu ngantuk. Minum vitamin, bukan minum CTM. Mau berangkat belajar begini, baca doa. Tapi bacanya bukan doa mau tidur. Doa tidur gimana Kak? Allahumma Bismillah Bismillah Ampun. Masa urgi pelatihan doanya doa tidur? Pemasyarakatan membicarakan mengerjakan 6 fungsi. Tangan ini adalah anggota, tapi tangan mempunyai fungsi apa saja? Tangan mempunyai fungsi untuk menggenggam, tangan mempunyai fungsi untuk memegang, tangan fungsi untuk menggaruk, tangan mempunyai fungsi untuk melempar. Itulah fungsi-fungsi. Ya. Jari mempunyai fungsi menunjuk. Masing-masing anggota tubuh ini mempunyai fungsi-fungsi. Pemasyarakatan mempunyai fungsi. Fungsi. Jadi sudah berapa yang sudah tahu? Sistem pemasyarakatan tahu, tahapannya tahu, pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca-adjudikasi, penegak hukum di bidang fungsi pemasyarakatan, fungsinya ada 6. Itu tadi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Lalu asasnya diingat ya. Sekarang mungkin saudara tidak bisa memuat. Kalau banyak masuk telinga kanan, tutup telinga kiri. Masuk telinga kiri, tutup telinga kanan. Makin lama makin ditutup telinga kanan, masuk telinga kanan, telinga kiri ditutup. Jadi informasi ini numpuk di dalam kepala. Lama-lama penuh. Setelah penuh berat. Setelah berat disadar itu. Lalu keluar lewat mana? Mulut. Jadi jelek banget. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara soal tahanan. Saudara sekalian, siapa yang bekerja di rutan? Siapa yang bekerja di rutan? Ngacung. Rutan. Rumah tahanan siapa yang di rutan? Itu yang tidur bangunin. Siapa yang kerja di rutan? Ya, jangan sadar, duduk tegak dulunya. Kalau tahanan itu mengurusi tahanan. Tahanan itu orang yang ditahan. Tempatnya di mana? Di rutan. Rutan adalah satu-satunya tempat untuk para tahanan menjalani masa penahanan. Berapa lama masa penahanan? Siapa yang menahan? Bagaimana kalau masa penahanannya habis? Satu, yang berwenang menahan adalah pejabat fungsional penegak hukum atas dan tersebut. Yang menahan pertama itu bukan kepolisian, bukan polisi, tetapi penyidik polisi, penyidik pegawai negeri sipil.
Sekarang kalau di negara kita yang punya berwenang penyidik itu penyidik kepolisian, siapa lagi? KPK, siapa lagi? Kejaksaan sebagai penyidik boleh, siapa lagi? BNN, siapa lagi? Siapa? BNPT boleh menahan. Dan pegawai penyidik pegawai negeri sipil PPNS. Orang-orang ini adalah pejabat penegak hukum, pejabat fungsional penegak hukum yang berwenang menahan. Satpol PP boleh menahan? Ada PP. Yang boleh menahan adalah penyidik, penyidik Polri, penyidik PPNS. Jaksa, ada jaksa sebagai penyidik boleh menahan. Tapi jaksa menahan sebagai penuntut umum. Hakim, hakim boleh menahan. Hakim agama boleh menahan. Hakim pidana yang boleh menahan. Jangan sampai nanti sudah ke pengadilan agama ditahan sama hakimnya. Mau cerai, ditahan sama hakim, udah ikut sama saya. Bahaya. Satu, berapa lama dia boleh menahan? Penyidik, dengarkan saudara sekalian, penyidik boleh menahan lamanya 20 hari. Tahunya dari mana saudara? Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan 40 hari. Jadi kalau penyidik menahan itu hanya 20 hari. Selesai nggak selesai penyidikannya harus selesai. Kalau belum selesai dia mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan diperpanjang 40 hari. Berarti wewenangnya menahan menjadi 60 hari. Penyidik berapa tahun? Berapa? 20 hari diperpanjang. Jadi semua berapa? Namanya penyidik itu kewenangan menahan itu hanya 20 hari. Nanti kalau banyaknya suami penyidik bisa menahan 100 tahun. Tidak boleh, menahan hanya boleh 20 hari. Kalau penyidikannya nggak selesai, dimintakan perpanjangan 40 hari. Berarti total jenderal 60 hari. Habis itu 60 hari selesai nggak selesai, harus selesai. Kalau 60 hari belum selesai perkaranya, masa perpanjangan sudah habis, maka Kepala Rutan wajib mengeluarkan tahanan demi hukum. Ingat, tirukan ucapan saya. Pengeluaran tahanan demi hukum. Jadi jangan sampai saudara bilang pembebasan. Yang benar istilahnya menurut Kuhap adalah pengeluaran tahanan demi hukum. Pengeluaran tahanan dari rutan demi hukum. Kalau masa penahanannya habis. Terus kalian jaksa atau penuntut umum itu boleh menahan 20 hari. 20 hari tok. 20 hari selesai, nggak selesai, Pak Jaksa harus sudah menyerahkan perkaranya itu ke pengadilan. Kalau belum selesai, Pak Jaksa harus minta izin perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dan bisa diperpanjang paling lama 30. Berarti Pak Jaksa boleh menahan 20 sama 30. Berarti penahanan maksimal sudah berapa? Penyidik 60, jaksa 50, 110 hari. 110 hari itu bisa nggak bisa perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan menjadi tahanan hakim. Lalu Pak Hakim membuat surat penetapan penahanan. Hakim membuat penetapan penahanan 30 hari.
Kalau belum selesai, perkara belum disidang 30 hari, nyari saksi, tanda tangan dan segalanya belum selesai, maka Pak Hakim minta perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri 60 hari. Berarti Pak Hakim ada waktu untuk memeriksa perkara di pengadilan selama 90 hari. 60 hari, 50 hari, sama 90 hari. Berapa hari? 200. Nah, 200 itu putus nggak putus harus sudah putus. Kalau ternyata tidak putus, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Lalu ada kesempatan banding. Kalau begitu kesempatan banding yang menahan Ketua Pengadilan Tinggi. Hakim Pengadilan Tinggi berwenang menahan selama 30 hari, dan kalau belum selesai dimintakan perpanjangan 60 hari menjadi 90 hari. Itu berapa? Semua 200. Yang terakhir putus banding. Putus gak putus 90 hari harus putus. Kalau nggak putus, selesai perkara banding belum bisa diputus karena saksinya, karena pemeriksaannya sulit dan segala macam, orang itu harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Wajib, harus. Siapapun perkaranya, siapapun orangnya, perkara apapun, berapapun ancaman hukumannya, ketika masa penahanan habis, maka dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Yang terakhir adalah putusan kasasi. Hakim dari Mahkamah Agung, Hakim Agung berwenang menahan 50 hari ditambah dengan, kalau tidak selesai perkara kasasinya, ditambah dengan perpanjangan Ketua Mahkamah Agung selama 60 hari, 110 hari. Jadi berapa semuanya? 400 hari. Bisa tidak bisa harus sudah selesai semua perkara pidana. 400 hari itu setahun lebih berapa hari? Setahun lebih 40 hari. Sekarang bagaimana caranya menghitung hari? Sekarang keluarkan semua telegramnya, kita berambil nafas. Bagaimana kita cara menghitung masa penahanan? Istirahat dulu videonya supaya panas. Semua keluarkan telegram. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Kotak ketiga ada tulisan apa? Tahun kehabisan. Tahun kehabisan itu adalah tahun kehabisan itu tahun yang bisa dibagi 4, dan Februari umurnya 29 hari. Nanti tanggal 30 Februari gajimu naik 1 miliar. Karena tanggal 30 hari tidak. Ingat, kotak ini semua lihat kotak. Yang ada kotak panjang, yang ada tahun kehabisannya. Itu angka apa yang pertama dilihat? Angka apa yang pertama dilihat? Angka tahun. Kotak yang tengah itu, kotak yang ketiga adalah angka tahun. Tahun pertama tahun berapa? Tahun 1980. Berarti satu kotak sebelum kotak ini angka tahun berapa? Satu kotak di belakang sebelum tahun kotak yang berdiri yang panjang itu adalah tahun 1979. Sebelumnya tahun berapa lagi? 1978. Setelah kotak ini 1980, maka di sini adalah tahun 1981. 1991 kembali ke sini, 1982 kembali ke tempatnya,
1983 ke DI 1984. Depannya 198 mundur ke sana 1986. Mundur DI 1987. Ketemu lagi dengan kota 1990 udah. Sudah paham ini? Enggak. Itu ngerti. Sekarang dalam kotak, semua kotak itu ada tulisan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, seterusnya. Itu adalah nama-nama bulan. Terus dilakukan seperti macam di nama-nama bulan harusnya. Januari, Februari itu nama bulan. Angka-angka di bawahnya mengenai tanggal. Semua itu. Ya. Sama. Kalau saudara, saya minta tolong, coba cari tahun 1986. Di mana tempatnya? 1986. Di kota Palembang. Coba tunjuk tanggal 5 Februari 1986. Tangannya ditunjuk berapa tadi? Tanggal berapa? 5 Februari 1986. Sudah ketemu? 5 Februari 1986. Kalau 5 Februari 1986, 5 bulan ke depan, tanggal berapa? Ketika 5 Februari 1986 tambah 5 bulan, berarti ketemunya 5 Juli apa? Ketika 5 Februari 1986 udah maju ke depan 4 bulan. 1 bulan pertama tanggal 7 Maret. Bulan kedua 6. Bulan ketiga 6 apa? Mei. Bulan kelima 5 Juni. Bulan ke-7 5 Juli. Jadi ketika si A ditahan mulai tanggal 5 Februari, lama penahanannya adalah 5 bulan, maka masa penahanannya habis di tanggal 5 Juli tahun 1986. Bang? Yang belum pulang, yang belum paham pulang duluan. Sekarang kita ganti. Tunjuk tahun 1979. Tunjuk kota 1979. Kota yang berapa? Kota yang kedua adalah 1979. Tunjuk tanggal 2 Januari. Nah, 2 Januari tahun 1979. 5 bulan lagi tanggal berapa? 1 Juni. 2 Januari, 1 bulan lagi adalah 1 Februari. 3 bulan lagi adalah 2 Maret. 4 bulan lagi adalah 2 April. 4 bulan lagi adalah 2 Mei.
Sekarang datanya nih. Jalur ini. Yang lainnya perhatikan. Jalur ini. Tanggal 4 Mei. 4 Mei tahun 1979. Nah, ketemu? Pakai ujung pensil ujungnya, jangan pakai ujung pensil. Tanggal berapa tadi? 4 Mei. Enggak. Tanggal berapa? 4 Mei 1979. Kalau pada 4 Mei 79 sampai 1 September 79 itu berapa bulan? 4 bulan. 1 September 79 dikurangi 3 bulan 4 hari, tanggal berapa? 29 Mei. Kalau dikurangi itu mundur 29 Mei. mundur terus turun. Kalau mengurangi mundur terus turun naik. Kalau menambah maju terus turun. Mengurangi mundur naik. Menambah maju. Yang saya rasakan pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi yang belum memahami apa itu Telegram, bagi yang belum mengerti cara menggunakan Telegram, jadi mengetahui dan lebih mengetahui perbedaan antara tahanan dan narapidana beserta hak dan kewajiban. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas apa yang telah diberikan. Perkenalkan, Pandi, saya dari Papas kelas 2 Garut. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Masudi tentunya bagi saya pribadi sebagai pemimpin kemasyarakatan sangat terkait dengan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Bagaimana cara penghitungan secara manual tahapan masa pembinaan. Walaupun kita sudah memiliki sebuah sistem IT bernama sistem database pemasyarakatan Bapak, tetapi tentunya kita harus lebih mengetahui bagaimana cara awal munculnya teori dari Telegram ini, sehingga tadi tata cara penghitungan ini sangat bermanfaat sekali supaya kita khususnya pemimpin kemasyarakatan dapat bisa menyampaikan kepada masyarakat pengguna layanan Bapas dengan lebih presisi dan lebih pasti lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Mas Budi yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman dan pembelajaran kepada kita semua. Pembelajaran pada sore hari ini sangat bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan kami, dan harusnya pembelajaran seperti ini lebih banyak lagi bagi kami petugas pemasyarakatan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin saya Rocky Krishna Pramanika dari LPN Cirebon ingin menyampaikan pendapat dan terima kasih sudah diwakilkan sama teman-teman semuanya. Saya pikir dengan apa yang sudah dipaparkan tadi sama kita semuanya itu semakin menemukan bahwasanya kalau dulu kita mengenal adanya satu bangsa penegak hukum terdiri dari advokat, polisi, kejaksaan dan juga hakim. Sekarang saya pikir lebih relevan lagi ketika ditambahkan dengan pemasyarakatan. Mengingat pentingnya peran pemasyarakatan dalam proses praadjudikasi, judikasi dan juga pasca adjudikasi. Jadi kalau ada satu bangsa penegak hukum, saya pikir sudah tidak berlaku lagi karena memang sekarang adanya panca bangsa penegak hukum. Itu aja Pak.